Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, lebih kurang 15 tahun yang lalu, saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Kekuatan Cinta. Buku itu ditulis oleh Irfan Tony Herlambang. Di dalam buku tersebut ada 30 nasihat yang sangat penting. Dan apabila kita amalkan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram. Salah satu nasihat yang terdapat dalam buku itu yang sampai saat ini permanen dalam ingatan saya adalah nasihat yang judulnya Paku. Seorang laki-laki yang pemarah oleh bapaknya berusaha untuk menghilangkan sifat pemarah dari anaknya tersebut. Si anak apabila telah marah, sedikit saja terpancing emosinya, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang menyerang siapa saja. Wajarlah sang ayah merasa cemas dan ingin agar sifat buruk pada anaknya itu hilang. Pada suatu hari, si bapak memberikan sekantong paku kepada anaknya tersebut. Kemudian bapaknya memerintahkan kepada anaknya agar ketika marah memakukan satu buah paku ke pagar yang berada di belakang rumah. Alhasil, untuk hari pertama saja si anak sudah memaku pagar itu sebanyak 48. Begitupun pada hari kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga penuhlah pagar itu dengan paku-paku yang tertancap. Kemudian pada hari-hari berikutnya mulailah berkurang jumlah paku-paku yang tertancap pada pagar itu. Akhirnya sang anak menyadari bahwa mengendalikan emosi itu lebih mudah daripada menancapkan paku di pagar-pagar itu. Kemudian setelah berlalu, hari berganti, minggu berganti, bulan, tidak ada lagi pagar itu yang dipaku oleh anak tersebut. Tidak ada lagi paku-paku yang menancap pada pagar itu. Dan kembalilah si anak kepada bapaknya. Wahai bapakku, sudah beberapa hari ini aku tidak ada lagi menancapkan paku-paku di pagar halaman belakang rumah kita. Nah, sang bapak tersenyum. Ternyata engkau telah berhasil, anakku. Dan tugasmu berikutnya adalah silakan kamu cabut paku-paku tersebut. Si anak berlari ke belakang rumahnya, kemudian mencabut paku-paku tersebut satu persatu. Setelah paku-paku itu tercabut, si anak kemudian diminta oleh ayahnya untuk mengulang cat pagar-pagar itu sehingga bekas-bekas paku itu tidak kelihatan. Selanjutnya, sang bapak yang bijaksana memanggil anaknya. Wahai anakku, kau perhatikanlah pagar itu. Engkau memang bisa menghilangkan bekas di luar. Bekas paku, tancapan paku, yang bagian luarnya itu dengan cat. Akan tetapi ketahuilah bahwa bagian dalam dari pagar itu, bekasnya itu tidak akan pernah bisa hilang. Begitupun dengan kata-katamu, kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan yang selama ini kau ucapkan kepada orang lain. Engkau mungkin bisa meminta maaf pada mereka, dan mereka pun mungkin akan memaafkanmu. Akan tetapi percayalah, bekas luka yang ditimbulkan oleh ucapanmu dalam hati mereka itu tidak akan pernah bisa hilang. Oleh karena itu, mulai hari ini
Berjanjilah engkau untuk mengendalikan lisanmu, untuk mengendalikan lidahmu. Karena apa? Karena luka yang ditimbulkan karena lidah itu lebih sakit dan lebih lama bekasnya daripada luka fisik yang ditimbulkan oleh senjata tajam. Sang anak kemudian tercenung dan dia merasa bersalah, merasa menyesal karena selama ini telah tidak terbiasa, tidak bisa mengendalikan lidah atau lisannya. Dan mulai saat itu dia berjanji untuk mengendalikan amarah, untuk mengendalikan lidahnya dari menghina, mencaci, dan menghujat orang lain. Saudaraku, kata-kata itu adalah cerminan dari pikiran kita. Bahkan kata-kata yang kita ucapkan itu mengungkapkan suasana hati kita. Teko yang airnya bersih akan mengalirkan air bersih keluar. Tapi teko yang di dalamnya ada air yang kotor, maka akan mengeluarkan air yang kotor dari mulutnya. Oleh karena itu, menjaga lisan itu wajib, itu perlu. Karena apa? Karena lisan bisa membuka pintu surga, dan karena lisan juga akan membuka pintu neraka. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.